Kegiatan ini akan dipandu oleh moderator dari SC Al-Jabar, Saudara Akil Fadil MS. Saya persilakan kepada Akil untuk memandu sesi ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa pula salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan semoga kita senantiasa mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamah. Baik, sebelum TMSM dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Akil Fadil MS dari kelas A1 2020. Selanjutnya, insya Allah yang akan membawakan materi pada kegiatan TMSM hari ini, yaitu Al-Ustadz Haidir Hairun Nas. Baiklah, sebelum beliau membawakan materi, izinkan kami memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Haidir Hairun Nas, SPDI, MPDI. Pendidikan S1 dan S2 Pendidikan Bahasa Arab, UIN Alauddin Makassar. Pendidikan non-formal, program tahfiz Al-Quran, Ma'had Al-Bir, Makassar. Program Tahhilil Hufaz, Ma'had Abdullah bin Mas'ud, Subang, Jawa Barat. Pekerjaan saat ini, Wakil Kepala Madrasah Bagian Keasramaan dan Pembina Tahfiz Man Insan Cendikia Goa. Itulah tadi perkenalan dari beliau. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menyimak dengan seksama materi yang akan dibawakan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sungguh suatu kehormatan ya, dan juga merupakan amanah besar ketika saya amanahkan untuk membawakan satu materi dalam kegiatan TMSM yang saya lihat bahwa TMSM ini adalah singkatan dari Training Manajemen Sukses di Matematika oleh jurusan Matematika FMIPA UNM. Dalam hal ini saudara saya, kakak saya, sahabat, serta guru saya. Ya, saya harusnya memanggil Kak Husnul ya. Masya Allah. Baik, boleh izin saya share screen? Saya baik. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang mendampingi dalam kegiatan kali ini, serta ada dari mahasiswa yang bergabung dalam training yang dilaksanakan secara tatap maya, ya, karena kita sekarang ada di dunia maya. Tapi pada hakikatnya kita adalah orang nyata ya, bukan orang-orang yang ada di dunia maya. Baik. Ini hanya sekedar wasilah, sekedar perantara, sekedar sarana untuk kita bisa gunakan dan manfaatkan di saat tempat kita berbeda-beda. Namun ini adalah suatu media yang sangat
bermanfaat bagi kita untuk kita bisa melakukan pembelajaran ya khususnya di era digital saat ini. Baik, saya diberikan tema yakni Al-Quran sebagai petunjuk yang pada awalnya saya menganggap bahwa kenapa enggak ustadz yang lain saja atau ulama kibar yang lain yang diamanahkan mengisi atau membawakan materi ini yang saya berkaca dalam diri saya bahwa saya masih fakir ilmu, ya masih miskin dalam masalah ilmu. Akan tetapi karena amanah, ya saya berusaha untuk menjalankan semampu saya. Jadi jika sekiranya ada hal yang masih terbatas, ini akibat dari keterbatasan ilmu saya ya. Baik, sebagaimana tadi telah diperkenalkan oleh moderator ya. Baik, nah, ini alhamdulillah. Ya namanya juga sebelum kita memulai lebih jauh, ya kita perkenalan dulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan ya tak kenal maka tak apa pepatahnya? Tak kenal maka tak kenal maka tak apa. Ayo. ada yang tahu? Nah, atau tidur semua ini yang apa namanya audiensnya enggak ya? Saya selalu berhusnuzon ya. Ya, saya selalu berhusnuzon yang non aktif kamera ya itu belajarnya itu dalam keadaan siap. Ya. Jadi sesekali saya memancing untuk kita berinteraksi supaya ini lebih bisa meyakinkan husnuzon saya. Baik. Sekali lagi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak tak sayang. Ada Cita, Pak. Iya. Baik. Iya. Ya, kita perbaiki ya pepatah tersebut ya yang mungkin ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kita ganti tak kenal maka tak aruf lah. Iya. Ya. Ya. Jadi jangan baru pertama sudah sayang-sayangan ya. Jadi kita ta'aruf dulu, ya. Makanya tak kenal maka ta'aruf lah. Baik, berikut biografi singkat yang mungkin telah dijelaskan oleh moderator tadi. Ya, saya Khadir Herunas, kelahiran Ujung Padang 3 Januari 1992. Baik, kira-kira saya dan adik-adik mahasiswa ini terpaut berapa tahun ya? Ya terpaut jauh ya, Masya Allah. Baik, nah ini menunjukkan bahwa ternyata saya harus sadar diri bahwa saya sudah ya menginjak usia yang sudah masuk dalam usia uzur ya. Gimana Kak Usnul? Ya, baik. NNT Ya uzur. saya ya. Ya, kita apa namanya bawaannya santai ya, tapi serius supaya ini tidak apa namanya tidak menjenuhkan ya, karena jam-jam segini biasanya jam-jam ngantuk. Baik. Nah ya, saya berasal dari Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, dan ya berikut riwayat pendidikan yang saya tempuh. Ya, jadi saya dengan Pak Husnul ini ya satu alma mater ya di tingkat SMP. Kami sama-sama alumni di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten Goa. Ya, mungkin orang Goa sudah kenal rata-rata pondok kami, dan mungkin ada juga alumni dari Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin yang jadi mahasiswa sekarang ya. Baik. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di jenjang SMA di SMA Negeri 1 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, yang saya tamat di tahun 2009. Iya, ada yang satu alma mater dengan saya di tingkat SMA, sama-sama alumni SMA 1 Sungguh Minasa yang lebih dikenal dengan SMA Salis. Iya, ada ya? Adakah anak Salis? Ada. Salis itu biasa disingkat SMA 159, Salis 159. Dulunya, sekarang sudah menjadi SMA Negeri 1 Goa, kalau nggak salah. Baik. Ada alumni Salis? Nggak ada?
Masya Allah. Iya Pak, ada. Baik. Ada. Nah, Rahmatullah baik. bukannya Kita orang Kendari, Rahmatullah. Tapi sekolah di situ Kak. Oh, baik. iya. Sirna juga ya? Jadi, iya. Jadi ada beberapa alumni yang saya satu alma mater dengan adik-adik ya. Ya, kemudian S1 saya menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN di Makassar. Ya, selesai tahun 2013 dan ya berkat hidayah, ya tentunya juga dari azam yang saya cita-citakan sejak saya SMP, maka saya berniat dan bertekad untuk menempuh satu pendidikan yang saya fokus untuk menghafal Al-Quran. Ya, di sini saya menempuh pendidikan tahfizul Quran di Markaz Tahfiz Mahat Albir, ya, yang kurang lebih selama 2 tahun ya. Saya fokus untuk menghafal dan alhamdulillah bisa mengkhatamkan hafalan. Ya, sampai 30 juz. Ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan hidayahnya. Ya, jadi saya menghafal Al-Qur'an itu nanti setelah sarjana ya. Ya, kan rata-rata sekarang itu kita lihat Mahat Tahfiz itu ya siswa-siswanya, santri-santrinya itu di tingkat SMP atau tingkat SMA. Ya, saya bahkan menghafal nanti setelah saya sarjana. Jadi ini semoga bisa membuka pikiran adik-adik sekalian, jika sekiranya punya tekad untuk menghafal, maka tidak ada kata terlambat untuk menghafal. Tidak ada kata terlambat untuk menghafal. Nah, jadi itulah semua kalau ada hidayah dan kemudian ada azamnya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pasti ada jalan. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Iya, orang-orang yang memiliki mujahadah, memiliki kesungguhan, ya tentu kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian saya melanjutkan pendidikan di program Magister Pendidikan Bahasa Arab di UIN di Makassar yang selesai tahun 2017. Baik, saya lanjut. Nah, ini pengalaman mengajar saya. Ya, jadi saya sebagai pengajar bahasa Arab pada program intensifikasi bahasa asing PIBA UIN Al-Azhar Makassar tahun 2015 sampai sekarang. Ya, PIBA ini merupakan program unggulan dari UIN yang semua mahasiswa ya di semester 1 dan 2 dibekali program bahasa asing. Ya, semua jurusan. Nah, ini dalam bentuk program, bukan dalam bentuk mata kuliah yang ada kreditnya. Tapi program ini merupakan program wajib yang sertifikatnya itu ya sangat dibutuhkan untuk penyelesaian sebagai prasyarat penyelesaian nantinya ya. Begitulah program di UIN ya yang saya lihat mungkin termasuk TMSM ini adalah program wajib untuk semester 1 dan 2 ya, yang wajib non SKS ya, tapi ini program yang wajib diikuti yang kita ambil sisi baiknya ya. Nah, ini inovasi dari para pimpinan jurusan atau fakultas untuk membekali diri kita untuk bisa punya bekal untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kalau di UIN itu programnya itu program bahasa dan program BTQ ya, baca tulis Quran. Jadi di UIN juga itu ada program BTQ-nya ya, tahsinnya, tahfidnya. Dan saya termasuk pengajar dari tahun 2015 sampai sekarang. Ya, kemudian sebagaimana disebutkan tadi, ya saya juga termasuk pengajar ya, jadi guru di Madrasah Alia Negeri Man Insan Cendekia 2 tahun 2018 sampai sekarang. Nah, ya. Kemudian juga sempat menjadi muhafiz ya, ya. Jadi pembina tahfidz di program tahasus tahfizul Quran di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara Makassar ya tahun 2017, dan saya juga sebagai pengajar dan pembina di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin.
Ya, tapi sekarang fokus di Man Ice ya, Man Ice Goa. Baik, nah ini sekedar apa namanya? Sekedar Harus. CV singkat ya. Iya, banyak hal yang mungkin apa namanya menjadi kekurangan ya. Sekiranya ada hal yang belum saya ketahui karena pertama dari riwayat pendidikan yang saya tempuh ya masih sangat-sangat singkat ya. Kemudian pengalaman pun masih sangat-sangat sederhana. Baik, kita masuk di materi ya. Tolong ingatkan saya kalau ada apa namanya waktu yang terlewat ya, karena kami hanya menerima peringatan dari moderator saja. Baik, di awal materi ini, di slide ini saya akan bertanya kepada para adik-adik sekalian. Nah, di sini ada gambar dan di sini ada simbol. Iya. Al-Quran dan tanda tanya. Ma huwal Quran? Apa itu Al-Quran? Ya, kita interaktif ya. Jadi sekiranya ada yang punya jawaban atau mau mengeluarkan idenya, ya silakan. Ma huwal Quran? Ada di antara ada sekalian yang mau mendefinisikan menurut apa yang dia pahami terhadap Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ya, ada jawaban di sini kalamullah. Baik. Ada lain? Yang secara lisan menyebutkan, menjelaskan, ada yang mau? Kitab suci sebagai pedoman hidup. Ya. Baik. Pedoman hidup. Baik. Ada yang lain? Ada tadi? Mahwal Quran. Kitab suci utama dalam agama Islam. Ya, Fauzi Fikrianur. Bisa saya, Pak? Ya, silakan. Menurut pengetahuan saya bahwa Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang dimana kitab ini menjadi pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Baik. Itu. Ya. Nah, ada lagi yang agak panjang sini. Ya, terima kasih ya rahmatullah Sahid. Ya, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Baik, kurang lebih begitulah kesimpulan dari definisi jika sekiranya ditanya apa itu Al-Quran. Ya, ada versi pendapat ulama kalau kita mengutip ya, yang ketika kita mengutip pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran itu banyak sekali ya, bahkan satu paragraf yang terdiri dari 5 baris. Ya, ada juga secara rinci ya, mendefinisikan bahkan definisinya itu sampai 1 halaman. Ya, akan tetapi kalau kita mau mendefinisikan secara singkat seperti yang dijelaskan oleh temannya tadi dan apa yang dijawab melalui chat, itulah kesimpulan. Maka kalau saya mengambil satu kesimpulan dari satu ulama yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Kalamullah artinya apa? Perkataan Allah. Ya. Jadi bukan perkataannya Rasul, ya. Bukan perkataan manusia, bukan perkataan malaikat Jibril, tapi ini adalah perkataan Allah. Ya. Perkataan Allah sebagai wahyu al-munazzal 'ala nabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Diturunkannya kepada Nabi yakni melalui perantara malaikat Jibril. Tapi sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatih. Ya. Membacanya merupakan ibadah. Ya, dan ini adalah semua merupakan wahyu yang ditujukan untuk menjadi pedoman hidup, way of life bagi kita semua. Ya.
khususnya yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini secara ringkas ya. Ada juga definisi yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya, kemudian dimulai dari surah ini, diakhiri oleh surah ini, yang terdiri dari sekian juz, sekian surah, sekian ayat. Ya, yang intinya semua adalah definisi dari para ulama yang pada kesimpulannya ya 3 poin ini. Kalamullah, al-munazzal ala nabi, al-muta'abbad bitilawatih. Baik. Kemudian kita bahas mengenai karakteristik Al-Quran. Al-Quran adalah kitab ilahi. Ya. Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Ya, inilah yang membedakan antara Al-Quran dan kitab-kitab samawi yang lainnya yang sudah banyak diselewengkan ya dari para pendeta, para rahib ya yang terperdaya oleh kehidupan dunia. Ya. Kenapa dikatakan Al-Quran terpelihara? Karena terpeliharanya Al-Quran melalui 2 cara. Melalui hafalan dan tulisan. Ya. Penghafal Al-Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beserta para sahabatnya itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Ya. Jadi sekiranya ada yang menyelewengkan dari kalimat-kalimat atau diksi dan redaksi Al-Quran, maka pasti ketahuan. Ya. Nah, itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara. Fis suduri wa fis sutur. Di hafalan dan di tulisan. Baik. Kemudian kitab suci yang menjadi mukjizat. Ya, mukjizat itu satu yang agung. Suatu hal yang merupakan tantangan. Ya, yang jika sekiranya ya tantangan tersebut ya diberikan kepada orang, maka adakah yang bisa menerima tantangan tersebut? Ya. Sungguh betapa banyak Al-Qur'an ya memberikan tantangan untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Ya, ada yang semisal dengannya di ayat yang lain. Ya, 10 ayat saja atau 1 surah saja, bahkan 1 ayat pun. Nah, inilah tantangan. Ya, tantangan orang-orang yang mengingkari dan menganggap Al-Quran itu dengan hal-hal yang dusta dan hina wal'iyazubillah. Jadi itulah kitab suci yang menjadi mukjizat yang sampai sekarang belum ada yang bisa membuat semisal dengannya. Karena ini bahasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan bahasa manusia. Kemudian Al-Quran itu adalah kitab suci yang dimudahkan dalam pemahamannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, jadi yang namanya pedoman itu kalau sulit ya dipahami ya bukan pedoman namanya. Ya. Manual book itu ya manual book itu kalau sulit dipahami maka bukan manual book namanya. Ya, begitu pula Al-Qur'an ya. Karena dia sebagai pedoman, maka untuk memahaminya itu dimudahkan. Akan tetapi hal yang mudah ini sangat sedikit yang mau mendalaminya. Nah, itulah kenyataan. Sesuatu yang mudah, tapi hanya sedikit yang mau mendalaminya. Ya, kecuali diberikan hidayah. Ya, kemudian karakter selanjutnya adalah kitab suci yang komprehensif. Apa maknanya komprehensif? Kitab suci yang menyeluruh, yang cakupannya itu luas. Ya, lihatlah Al-Quran membahas semua aspek kehidupan. Ya, dari kauniyah, dari dari alam semesta sampai hal terkecil itu dibahas dalam Al-Quran. Ya, berita-berita yang datang dari umat-umat sebelum kita sampai umat yang datang setelahnya dan masa-masa yang akan datang itu dijelaskan dalam Al-Quran. Berita-berita masa lalu, bahkan berita kehidupan setelah kehidupan dunia itu kehidupan akhirat itu dijelaskan dalam Al-Quran. Maka itulah maknanya Al-Quran adalah kitab suci yang komprehensif. Kitab suci untuk segala zaman dan kitab suci untuk seluruh manusia. Ini adalah karakteristik dari Al-Quran. Baik, ya.
Coba dilihat, Al-Quran bukanlah sesuatu untuk disenandungkan saja. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan untuk dibaca saja, disenandungkan saja. Tidak cukup sampai di situ fungsi Al-Quran. Tidak cukup untuk dibaca saja. Ya. Dan juga tidak pula untuk dinikmati kandungan dan isinya oleh akal dan kecerdasan intelektual saja. Nah, jadi tidak cukup untuk dibaca, tidak cukup untuk ditadabbur ya, akan tetapi wajib diyakini, wajib dipahami dan wajib diamalkan. Untuk itulah mengamalkan Al-Quran adalah kewajiban agar benar-benar menjadi hidayah, rahmah. Ya, rahmah itu artinya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syifa. Ya, syifa itu artinya apa? Ya, suatu penawar, suatu obat. Ya. Wasyifa'ul lima fis sudur, dalam Al-Qur'an di ayat apa namanya? Dikatakan wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Qur'an itu adalah pengobat ya, atau penawar dari segala kegelisahan dan gundah gulana, dan juga penawar dari penyakit fisik dan psikis. Tadhkirah. Tadhkirah itu artinya peringatan, ya. Peringatan untuk kita semua. Baik. Al-Qur'an adalah mukjizat. Merasakan mukjizat Al-Qur'an meliputi mukjizat kandungan dan isi Al-Qur'an. Ya, kalau kita membaca dan menelaah Al-Qur'an, luar biasa kandungan yang termuat di dalamnya. Bahkan satu ayat itu, ya, kalau dirinci oleh para ulama bisa melahirkan 10 halaman. Ya. Jadi ada satu ayat, ya, ada satu ayat, ya, ketika dijelaskan makna dan tafsir dari ayat tersebut itu melahirkan 10 halaman. Ya. Bahkan satu bab, ya. Apalagi kalau satu surah. Coba kita lihat tafsir-tafsir dari karangan para ulama, ya, satu mushaf Al-Qur'an, ya, itu tafsirannya sampai berapa kira-kira? Ada bahkan melahirkan sampai 20 jilid, artinya 20 kalinya itu Al-Qur'an. Ya. Bahkan itu tidak cukup sebenarnya. Intinya semakin digali semakin dalam dan tidak ada batasnya. Seperti itulah kandungan dan kemukjizatan Al-Qur'an. Kemudian mukjizat bahasa Al-Qur'an yang otentik dan seimbang, sebagaimana saya bilang tadi bahwa Al-Qur'an itu redaksinya dan diksinya itu adalah sesuatu yang terpelihara. Ya, karena banyaknya para penghafal yang itu dijaga, ya, fis suduri wa fis sutur. Kemudian mukjizat saintifik, ilmu pengetahuan Al-Qur'an. Nah, di sini mari kita buka sesi interaksi. Ya. Mukjizat saintifik. Nah, antum ini kan semua di jurusan sains ya. Ya. Ada tidak yang pernah membaca artikel atau mendapatkan suatu bacaan atau karya, bahkan jurnal yang di sana termuat kemukjizatan Al-Qur'an dari segi saintifiknya? Ada yang pernah membaca? Silakan bisa di-share kepada kami atau diingatkan. Ayo, ada? Seru, mesti Ada ya? semua baca ini. Ya. Apa yang dibaca biasa? Ya. Ya, itulah kalau kita apa namanya? Tapi kalau seumpama berita-berita viral mungkin baca semua ya. Ya. Ya, jadi kalau hal-hal yang begini mestinya kita juga harus banyak menelaah ya. Ada tidak yang bisa memberikan satu saja? Ya. Apa namanya, penemuan dalam bidang saintifik, ya, yang ini merupakan jawaban, ya, dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Ada? Ya. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Misalnya saya, Pak,
tentang ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa langit 7 lapis, Pak. Itu telah terbukti pada penemuan para ilmuwan terdahulu, Pak, yang mengatakan kalau memang langit memiliki 7 lapis seperti stratosfer dan lain-lainnya, Pak. Lupa kan namanya. Dan yang kedua itu misalnya kalau gunung memang mempunyai akar, Pak. Dan memang telah terbukti pada penemuan yang baru-baru ini kalau memang gunung memiliki akar. Ya, baik. Ya, mengenai gunung dan apa Langit. namanya lapisan langit ya. Ya, Al-Quran menyebutkan bahwa khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menciptakan 7 lapis bumi. 7 lapis langit, maaf ya. 7 lapis langit. Ya, mungkin ada pernah dibaca apa namanya penemuan seperti itu. Ada juga tadi mengenai gunung ya. Ya, wal jibala autada. Ya, itu di surah Naba, wal jibala autada. Dan gunung-gunung itu dijadikan sebagai pasak. Nah, yang namanya pasak itu pasti ya kayak paku ya. Ya, pasti dia menancap turun. Nah, begitulah gunung ya. Ya, pasti kita lihat permukaannya di atas tapi ternyata di bawahnya itu hal yang sangat-sangat dalam. Ya, sebagaimana juga gunung es seperti itu. Baik. Banyak hal sebenarnya kalau kita mau telaah kemukjizatan apa namanya Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan itu banyak sekali. Ya, kalau kita bahas satu persatu, tapi mungkin tidak cukup waktu, tapi saya menyarankan untuk kita lebih banyak lagi membaca hal-hal yang seperti ini. Baik, kemudian mukjizat hukum dan perundang-undangan. Lihatlah hukum-hukum dan Al-Quran jika sekiranya diterapkan, maka inilah yang bisa menjadikan kehidupan menjadi tentram sebenarnya. Nah, dikatakan mungkin hukum Islam dan hukum Al-Quran itu keras, atau sadis atau melanggar HAM, tapi kalau kita apa namanya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kandungan hukum-hukum tersebut, maka itu sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana kehidupan kita bisa tentram. Ya, sekalipun banyak penentang-penentang orientalis ya mengatakan bahwa hukum Islam itu, hukum Al-Quran itu hukum yang kuno, hukum yang tidak sesuai dengan HAM. Nah, tapi kita yang paham ya menyatakan dia mungkin tidak sampai pikirannya sebagaimana apa yang kita pahami. Baik, kemudian mukjizat pengobatan fisik dan psikis, betapa banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran, fisik dan psikis. Ya, kalau penyakit hati juga seperti itu ya. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Bukankah ya zikir yang paling baik adalah ya zikir dengan Al-Quran. Kemudian mukjizat sejarah dan mukjizat analisa dan futuristik. Ya, betapa banyak Al-Quran mengabarkan tentang kehidupan orang-orang sebelum kita, dan bagaimana Al-Quran mengabarkan futuristik, apa yang akan terjadi. Ya, kalau kita mendalami bagaimana nanti hari kiamat, disitulah Al-Quran banyak menjelaskan dan apa yang terjadi di hari-hari tersebut. Baik, saya lanjut ya. Baik, Al-Quran sebagai petunjuk. Yang paling memahami sesuatu adalah pembuat atau penciptanya. Begitu pula manusia dengan penciptanya. Allah Ta'ala berikan wahyu yang menuntun dan membimbingnya meskipun telah diberikan potensi berupa akal. Ya, kalau kita punya komputer, laptop seumpama, ya, yang paling paham mengenai laptop tersebut kita baru beliin ya. Yang paling paham terhadap laptop tersebut adalah pasti yang membuatnya. Ya, disitulah pembuatnya, produsennya membuat manual book. Ya, apa yang boleh digunakan untuk laptop ini, apa yang tidak boleh. Kalau kau paksakan ini begini akan pasti terjadi kerusakan. Kalau kau tidak sesuai dengan juknis namanya, tidak sesuai dengan juknis pasti akan terjadi kemafsadatan. Seperti itulah kehidupan dan Allah Subhanahu wa taala
menurunkan Al-Quran. Ya, kemudian barang siapa yang mengikuti petunjuk, ya, maka dialah yang selamat. Ya, betul tidak? Nah, yang menyalahi petunjuk, yang yang berpaling dari petunjuk, itulah orang-orang yang ya pasti mendatangkan ya kerusakan. Ya, sekalipun Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita berupa akal. Nah, jadi ada kalangan orang-orang yang menuhankan akal dan dan menolak yang namanya wahyu. Dia menuhankan akalnya. Ketahuilah akal ini adalah satu hal yang sangat-sangat terbatas. Yang sangat-sangat terbatas. Itulah kalau seumpama akal manusia, karena akal manusia yang satu dengan manusia yang lain kan berbeda-beda. Iya, kalau seumpama tidak ada wahyu yang membimbing, pasti mereka akan saling bertengkar. Itulah yang terjadi. Baik. Ya, ada saya kutip di sini. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ini tokoh idolanya Kak Husnul kayaknya nih. Ya. Anak ICP ya, anak ICP, ayo. Ayo. Saya bukan jurusan bahasa Inggris ya, tapi saya mengutip ini dan saya minta orang-orang di sini menjelaskan gitu. Nah. Ada yang bisa Ada yang jelaskan? bisa jelaskan? Sekiranya berbahasa Arab, nanti saya jelaskan. Ini berbahasa Inggris ini. Ya. Ada nggak? Ayo, adik-adik. Supaya dia lebih hidup. Nah, supaya bisa meyakinkan saya, yang saya hadapi adalah orang-orang yang hidup semua. Begitu. Iya. Karena yang saya lihat hidup ini cuma dua. Maksudnya hidup kameranya. Ya. Cuman Pak Husnul sama moderator ini. Yang jaga orangnya, Akil Fadil. Yang lain tidak hidup. Iya. Yang tidak hidup ini berikan saya kesan bahwa saya ini orang hidup. Gini. Ayo. Ayo. Ada? Dari berapa audiens? Wih, 100, Masya Allah. Ternyata 100 orang ya audiens. Iya. Dari 100 enggak ada. Pak, saya. Iya. Silakan. Silakan Merianti. Ya. Baik, jadi di sini tuh katanya ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Cocok atau ada perkalian silang? Berbalik, Pak. Oh ya. Berbalik. Ini persamaan berbalik nilai. Iya. Baik. Oh, bisa diulang, Adek? Ada siapa tadi namanya? Merianti. Bisa diulang, Merianti? Jadi ilmu tanpa agama itu lumpuh dan agama tanpa ilmu itu buta. Ya, baik. Itu dari seorang bukan muslim ya. Al-Barisan itu bukan orang muslim ya. Ya, betul-betul bisa memahami bahwa akal manusia ini memang terbatas dan butuh wahyu untuk menjalani kehidupan ini supaya bisa selaras. Nah, kalau kita menuhankan akal dan menghilangkan wahyu, maka ini blind. Ya, blind. Oh, ternyata saya baru tahu, ternyata lem itu artinya lumpuh ya. Baik. Sains tanpa ya. Kalau orang Makassar ini baca bukan lem tapi lame, katanya ubi. Iya, saya orang Makassar sini. Baik. Ya, saya lanjut ya. Nah. Baik. Mungkin ada video di sini ya. Mari kita dengar video dari Syekh. Saya kutip video. Semoga soundnya bisa kedengaran ya. Ahbabi fillah. Kedengaran? Ya, terdengar Syekh. Baik. Kedengaran. Ya. Allah Azza wa Jalla يقول آية في سورة الأنبياء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم قال العلماء
معنى فيه ذكركم أي فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه رفعتكم في الدنيا والآخرة. ثم ختم الآية فقال أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. أعيد الآية. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Baik. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitab dzikrukum, fihi dzikrukum, di dalamnya terdapat dzikrukum. Ya. Dijelaskan 3 maksud tafsiran dari kata dzikrukum. Fihi syarafakum, fihi izzukum, wa fihi rif'atukum fid dunya wal akhirah. Afala ta'qilun, tidaklah kalian berpikir, tidaklah kalian berakal. Masya Allah, ini luar biasa bahasanya. Sungguh Allah telah menurunkan kitab yang terdapat di dalamnya kemuliaan, ya, kemuliaan, ketinggian, dan pengangkatan derajat di dunia dan di akhirat. Ya, kenapa kita tidak ambil ini? Tidakkah kita berakal? Nah, seperti itu. Jadi kalau mendapatkan kemuliaan, ketinggian di dunia dan di akhirat, maka ambillah ini. Ya, itulah hal yang menjadikan kita tinggi. Mau tinggi tidak? Ya, tentu kalau ditanya itu mau. Tapi adakah yang mengambil semuanya? Nah, hanya sedikit yang mengambil itu semua. Apalah ta'qilun? Ini biasa. Al-Quran sering menantang kita untuk berpikir. Apalah ta'qilun? Tidakkah kalian berpikir? Nah, sungguh suatu hal yang menampar kita, ya. Kalau mau kemuliaan, ambillah ini Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat ya kemuliaan, ketinggian, dan terangkatlah derajat kita. Masya Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang kembali kepada Al-Quran. Ya? Baik. Hidup di bawah naungan Al-Quran. Baik. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang merasakannya. Kenikmatan hidup di bawah Al-Quran itulah yang menyebabkan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi Islam sepanjang masa mampu menikmati hidup di dunia dengan sangat produktif dan penuh amal soleh. Ya. Nah, di sini juga ada, saya kutip lagi perkataan Syekh Naif, ya. Silakan disimak. كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيم. جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح سيد الملائكة وسمي بالروح الأمين. ومحمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فأصبح سيد الأولين والآخرين وأفضل المرسلين. القرآن نزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت خير الأمم. ونزل في رمضان. ونزل في رمضان فأصبح سيد الشهور. ونزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي. ووالله الذي لا إله إلا هو أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خير الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا نزل القرآن في حياتك وفي يومك أصبح هذا اليوم أفضل يوم وخير أيامك الذي يكون مع القرآن الكريم. Ya. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia dan agung. Sebagaimana Al-Quran diturunkan dan dibawa oleh Jibril, maka Jibril menjadi sebaik-baik malaikat. Ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan jadilah dia Nabi yang terbaik dan Sayyidul Mursalin, pemimpin para Nabi. Kemudian diturunkan di bulan suci Ramadan, dan jadilah bulan suci Ramadan adalah bulan terbaik di antara semua bulan. Diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu
menjadikan malam Lailatul Qadar hingga jadilah Lailatul Qadar sebagai ya khairun min alfi sana, ya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Dan apa namanya diturunkan kepada umat Muhammad jadinya khairu ummah. Jadilah umat yang terbaik. Jadi hal yang berhubungan tentang Al-Quran akan menjadi mulia. Dan bagaimana kiranya Al-Quran itu apa namanya hadir di hati-hati kita. Sungguh ini menjadi suatu kemuliaan ya. Ya ini dari apa namanya Khalid bin Walid itu ya suatu ketika bersedih ya karena disibukkan untuk berjihad ya dia tidak sempat apa namanya mendalami Al-Quran karena sibuk berjihad. Kita tidak sempat mempelajari Al-Quran karena apa? Apakah berjihad? Nah, ini satu hal yang mungkin bisa menjadi panduan bagi kita ya. Ya. Nah, sungguh ya, saya lanjut ya. Masih ada waktu moderator? Iya, Pak. Ustaz, masih ada. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Ya, itulah banyak hal yang menjadikan kita lalai ya. Bahkan Rasul SAW pernah mengadu. Ini adalah surah Al-Furqan ya. Di juz 19. Wa qala ar-rasul ya rabbi innakum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sungguh kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang diacuhkan." Betul tidak? Curhatannya Rasul. Ya. Betul tidak? Banyak-banyak betulnya. Masya Allah. Dan apa itu mahjura? Mahjura adalah sesuatu yang terabaikan. Ya. Abaikan karena banyak dari kaum muslimin tidak mempelajari. Banyak kaum muslimin tidak menghafal, tidak mengimani, tidak mentadabburi, tidak menjalankan perintahnya dan berpaling menuju yang lain. Ya, Masya Allah. Sungguh satu hal yang bisa menjadi apa namanya bahan renungan bagi kita. Telah terlalu jauh kita. Ya, terlalu jauh kita. Baik, Mas Tamir, kita lanjutkan. Ya. Apakah perbedaannya? Terdapat perbedaan yang jauh antara generasi Qur'ani dan generasi yang belum dibentuk karakternya, pemikirannya, dan perilakunya oleh Al-Quran. Saya mau interaktif lagi. Ada tidak di antara dari sekalian yang bisa memberikan gambaran bahwa generasi Qur'ani ini begini, dan bedanya generasi yang tidak terdidik dengan Al-Quran ini begini? Ya, ada? Silakan. Ya. Jangan mengatakan bahwa kalau generasi Qur'ani itu ya generasi kolot, generasi yang terbelakang. Kalau selainnya adalah generasi yang modern, milenial. Masya Allah. Ya. Atau apa namanya? Kalau generasi Quran itu orang-orang yang teroris semua. Ya, kalau generasi di luar itu adalah ya orang-orang yang damai. Ya. Baik. Ada yang berpendapat? Ya. Moderator mungkin bisa memberikan tanggapan karena moderator yang saya lihat ini orang hidup. Ya. Ya, Ustaz. Menurut saya Ustaz, generasi Quran itu orang-orang yang betul-betul mendalami Al-Quran dan memaknai serta menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan generasi yang belum generasi yang sekarang itu Ustaz, mungkin masih banyak yang belum memahami dan mendalami baik-baik Al-Quran. Mungkin hanya itu Ustaz. Ada yang nampak perbedaan dari apa namanya? Yang nampak perbedaan dari tampilannya kah atau kehidupannya? Ya, kira-kira ada tidak perbedaan dari bagaimana karakternya? Ya, tentu ada ya, tentu ada. Ya, maka sekarang kita lihat apakah sama? Ya, generasi Quran itu adalah generasi yang terbaik sepanjang zaman. Ya, kalau betul-betul sebagaimana Syekh
Naif mengatakan kalau betul-betul Al-Quran itu ada sama kita, maka pasti menimbulkan efek yang baik. Ya, karena apa yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi baik, menjadi mulia. Ya, setiap langkahnya di hidupnya didasari Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran mereka kerjakan, dan apa saja yang dilarang mereka tinggalkan. Tentu perintah Al-Quran dalam rangka menuju kemuliaan. Dan apa yang dilarang Al-Quran itu pasti dalam rangka untuk menuju kemuliaan dan menghindari kehinaan. Yang dilarang Al-Quran itu pasti ujung-ujungnya hina. Ya, mencuri dan lain sebagainya itu kan ujung-ujungnya kehinaan. Ya, beribadah menjalankan ketaatan itu adalah perintah yang ujung-ujungnya adalah kemuliaan. Ya, dan bergenerasi tanpa hidayah, perhatikan. Generasi yang bukan atau belum dibantu Al-Quran adalah generasi yang kontradiktif dan paradoks. Ya, ini luar biasa bahasanya. Kontradiktif dan paradoks. Ya, mungkin orang matematik itu tak artinya paradoks. Ya, saya juga tidak terlalu paham sebenarnya. Saya hanya kutip dari sebuah buku ya. Ya, tapi yang saya pahami, ya mungkin Pak Husnul, apa itu paradoks? Bisa dijelaskan ya? Paradoks antara benar dan tidak benar, tidak jelas. Oh gitu. Iya betul ya. Dia kalau tidak ada apa namanya, tidak ada bimbingan Quran, satu hal yang benar itu kadang dia bilang salah, satu yang salah kadang dia bilang benar. Gitu ya. Nah, betul. Betul-betul tanpa hidayah. Karena kan akal ini kan terbatas. Kadang jadi paradoks. Ya. Bukan paradoks itu obat sakit kepala ya. Baik. Ya, lain lagi tuh. Baik, hidup yang tidak terarah, ya. Hati yang kosong, betul hatinya kosong ya. Kesenangannya itu kesenangan semu, ya dikatakan kebahagiaan itu untuk dugem seumpama ya. Ya, sebenarnya kesenangannya itu kesenangan semu, ya melampiaskan apa namanya, dan mencari kesenangan, tapi bukan dengan cara dari hal-hal yang ditujukan oleh Al-Quran, itu kesenangannya semu. Nah, tahu semua ya, satu hal yang tidak nyata gitu. Bagaikan pengembara yang berjalan tanpa peta. Apa jadinya seorang berada dalam sebuah perjalanan tanpa mengetahui dan memegang yang namanya peta, tanpa panduan. Orientasi kehidupannya hanya dunia. Itulah orang-orang budak hawa nafsu dan hedonis. Ya, kan ada paham begitu sekarang. Hidup hanya sekali. Ya, senang-senang memang saja. Urusan nanti kita diazab itu urusan belakang. Ya, ada tidak? Ya, jangan sampai banyak yang terpapar dengan pemahaman begini. Ini apa namanya, pemahaman yang salah ya. Orang Muslim tidak begitu pemahamannya. Orientasinya bukan dunia. Ya, visinya itu akhirat. Bukan menjadi hawa nafsu hedonis. Lihatlah orang-orang yang ketika apa namanya, pecinta-pecinta dunia dan hawa nafsu dan hedonis itu. Nah, di satu sisi kita lihat mereka senang-senang, tapi di sisi yang lain hatinya itu kosong, hidupnya tidak terarah, kesenangannya semua. Itulah yang harus kita pahami. Baik, ya mungkin ini menjadi 3 slide terakhir ya. Ya, baik. Dengan demikian bagaimana menjadi generasi Qurani, ya. Agar kita dan generasi kita dapat hidup dengan karakter Al-Quran dan merasakan langsung kedahsyatannya, yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu berinteraksi dengan Quran agar interaksi Al-Quran maksimal dan menghasilkan yang kita harapkan. Harus pula memahami metode dalam berinteraksi dalam Al-Quran. Bagaimana berinteraksi dalam Al-Quran? 1, meyakini Al-Quran itu datang dari Allah. Ya, semua kita meyakini itu ya. Ya, kemudian yang kedua, ya, meyakini kebenaran isi Al-Quran. Nah, yang ketiga, menerima Al-Quran dengan terbuka dan sukacita. Ini paling penting. Bisa dilihat, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, the way of life. Menjadikan Al-Quran sebagai peringatan dan memahami tujuan Al-Quran diturunkan. Nah, silakan sebentar ya, kalau ada yang terlintas pikirannya, ada pertanyaan silakan dicatat. Ya, baik. Nah, ini yang paling penting. Level interaksi dengan Al-Quran.
Ada 5 ya, saya sebutkan 5 level ya. Ya, 5 level bagaimana seseorang di antara berinteraksi Al-Quran. Kita berada di level mana? Kita berada di level mana? Level 1, level paling dasar. Ya, ini. Muslim yang hanya menyimak dan membaca, salah tulis ya, membaca Al-Quran. Hanya mampu menyimak dan membaca. Itu pun membacanya, mohon maaf, ya masih terbata-bata. Kenapa terbata-bata? Karena saking tidak akrabnya dia dengan Al-Quran. Orang yang akrab dengan Al-Quran itu minimal tidak terbata-bata nih. Minimal. Ya. Jadi kalau level 1 saja belum penuh, ya bagaimana kiranya kita menjadi seorang muslim yang terbaik? Ya. Hanya mampu menyimak semua orang bisa menyimak, tapi menyimak pun juga tidak tahan orang. Ada orang ketika mendengar Al-Quran murattal, ya baru 5 menit, ya sudah panas di kupingnya. Ya. Tapi mendengar lagu-lagunya Korea, ya biar 2 jam. Ya. Nah, itu. Membaca pun seperti itu. Membaca Al-Quran 5 menit sudah pedis nih matanya. Ya, sudah panas di pantatnya. Ya. Sudah terbata-bata juga, Masya Allah. Sungguh. Level dasar pun masih belum sempurna. Bagaimana dengan level kedua? Apa itu level kedua? Tahfidz, menghafal dan menjaganya. Ya, menghafal itu bisa kita lakukan kalau level 1 sudah mantap. Ya, saya tadi sempat menyimak ya, mohon maaf, dari bimbingan ustazah tadi, luar biasa ustazahnya ya, membimbing kita, dan dari catatan beliau ada beberapa para mahasiswa yang masih panjang pendeknya ya. Kalau panjang pendek itu belum benar ya, sebagaimana disebutkan tadi bahwa itu bisa mengakibatkan kesalahan arti. Saya berikan contoh. Masakina sama masakina, ada ki-nya panjang, ada tidak panjang. Masakina. Wa masakina thayyibatan fi jannati adan, ini ada di surah As-Saff juz 28. Dan tempat-tempat, masakin artinya tempat-tempat. Kalau masakina panjang ki-nya itu artinya orang miskin. Beda tidak? Tempat sama orang miskin. Satu hal yang sangat beda. Tapi cara membacanya sangat-sangat tipis. Iya. Jadi kalau belum pas cara membaca, sekarang saya sekali lagi mengingatkan kepada adik-adik sekalian. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar memang kita dari sekarang. Kalau level dasar saja belum kita belum kita sempurna, maka dari sekarang perbaiki. Dari sinilah kita mau tahfidz, menghafal ya. Nah, syukur-syukur kalau bisa tamat hafalan tak ya. Kalau tidak ya minimal 1/2-nya, 1/4-nya, 1/10-nya. Ya, semampu kita. Nah, semampu kita. Ada level ketiga lagi. Apa level ketiga? Tadabbur. Merenungi kandungannya. Orang itu bisa mentadabburi Al-Quran kalau level ini juga sudah tercapai, dan juga harus punya modal bahasa Arab. Ya, bagaimana bisa orang mentadabburi, merenungi kandungannya kalau tidak tahu bahasa Arab? Bisa sih membaca terjemahan, bisa. Tapi pasti ada makna yang kurang pas gitu. Karena bahasa Arab, bahasa Quran itu ada diksi yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Pernah tidak kita mendengar para imam ketika sholat sambil menangis? Pernah tidak? Ya, itu karena dia betul-betul merasakan bergetar hatinya dari bahasa-bahasa Al-Quran. Ya, imamnya menangis, makmumnya juga menangis. Ya, makmumnya menangis, kenapa lama sekali nih? Bukan ya? Nah, maksudnya menangis karena dia betul-betul juga terbawa, baper namanya. Soalnya baper. Ya, terbawa oleh perasaan. Masya Allah. Ya gitu ya, luar biasa. Ini level ketiga ya. Ada tidak yang sudah sampai ke level ketiga? Ya, level keempat itu taklim, mengajarkan dan mendakwahkannya. Bagaimana kita bisa mengajarkan kalau level 1 saja belum belum sempurna. Baik. Ada satu level tertinggi, ada yang tahu tidak? Bisa menebak? Level tertingginya. Betul. 100 untuk
Pak Husnul, tatbik, mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Banyak orang ya hanya mampu sampai di level 1. Ya. Ya, ini level 2 dan ini level tertinggi. Itulah Al-Qur'an yang kalau dilihat yang mana itu model Al-Qur'an secara kehidupan nyata, maka itulah Rasul. Ya. Ketika Rasul Aisyah ditanya ya, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah akhlak Al-Qur'an. Inilah modelnya Al-Qur'an, versi manusianya Al-Qur'an. Ya. Seperti itu, kapan Rasul marah, kapan Rasul senang, kapan Rasul tumbuh girahnya, ya, kapan Rasulnya sebagai hamba, itulah implementasi Al-Quran. Dan sahabat-sahabat dan orang-orang setelahnya, itulah Ahlul Quran. Saya di sini sangat-sangat masih jauh ya, masih merasa jauh sekali. Saya belum bisa dikatakan Ahlul Quran, enggak. Ya, jadi saya kadang itu, Masya Allah, antum ini luar biasa. Enggak, saya masih jauh. Saya mungkin masih ada di level ini. Ya. Bagaimana kiranya kita? Yang paling tinggi adalah ini tatbik. Pertanyaannya, di level mana sekarang kita? Ada sekalian. Ya, di level mana Ki? Semoga sudah ada level tertinggi. Itu semua cita-cita kita. Ya. Baik ya. Ini sebagai penutup ya. Sebenarnya ini saya skip dulu ya. Nah, nanti itu di akhir-akhirnya saja. Ini manfaat menghafal Al-Quran di dunia ya. Kan tadi tilawah, tahfidz. Saya dengar juga di sini ada bimbingan hafalannya dari Pak Husnul bahwa semua mahasiswa-mahasiswi disuruh menghafal ya. Juz 30. Tapi ya juz 30 tapi mungkin ada yang kurang lancar storannya. Ya, bukan storannya ke debt collector ya. Kurang lancar setoran hafalannya ke gurunya, ke dosennya ya, mentornya ya. Nah, ini harus kita semangat adik-adik sekalian. Kalau tidak, ini luar biasa ya programnya. Jangan anggap ini sebagai beban, tapi ini ambil sisi baiknya. Ya, kalau tidak disuruh ke sini, kapan kita mau menghafal? Ya, ini momen terbaik sebenarnya. Karena banyak sekali manfaatnya. Pertama, kegembiraan yang tidak terungkap ya. Kalau kita menghafal memang ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Ya, kemudian ada kedamaian jiwa serta kepekaan diri dalam bersosialisasi. Yang memiliki kejernihan pikiran, kekuatan ingatan dan prestasi akademik. Betul tidak? Orang menghafal itu adalah orang-orang yang secara intelektualnya dia sudah terasah. Ya, tidak mungkin dia bisa menghafal kalau kognitifnya dia tidak diasah gitu. Kemudian menghindari penyakit kronis dan diutamakan dalam kepemimpinan. Yang paling terakhir sekali, ya di akhirat bagaimana? Itu di dunia ya. Nah, di akhirat nanti luar biasa menjadi syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan menjadi penolong bagi pembacanya. Kemudian yang kedua, meninggikan derajat penghafalnya di surga. Jadi derajat hafalan itu, derajat di surga itu tergantung dari hafalan baik, Masya Allah. Derajat yang spesial di sisinya. Ya, karena Allah itu spesialkan memang untuk Ahlul Quran. Diberikan hadiah khusus di akhirat kelak, ya, jubah dan mahkota, Masya Allah. Dan terakhir, sebaik-baik dari umat Islam. Baik. Syukran jazilan, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan katsira. Sebenarnya ada video yang tadi yang saya skip ya tentang ini. Bagaimana seandainya Al-Quran bisa berbicara. Ini video lama sekali bahkan sejak saya mahasiswa. Tapi saya pikir bagus sekali untuk jadi renungan. Masih ada waktu? Mungkin sekitar 3 menit ya. Kita videonya. Oh ya, kita anu saja. Ya. Nah, ini.
Ini berbahasa Inggris, ada terjemahannya. Ini apa nanya nih? Luar biasa ya. Ya. I found in every Muslim home, but in heart of Muslim, apa nih? Nah ini kalian yang jadi tahu pembacanya ya, Masya Allah. Diletakkan di tinggi, akan tetapi dibiarkan dan tertinggal dan dilupakan. Ya terlalu kurang kita masih berdebu, Masya Allah. Kadang juga Al-Quran disalahgunakan ya, untuk mengusir jin dan hantu. Nah, luar biasa kata-katanya ya. Silakan baca bahasa Inggris dan maknanya. Nah, ini hanya sekedar apa namanya, sekedar diagungkan seperti itu. Esensialnya dikesampingkan, Masya Allah. Nah, ini juga sudah. Diabaikan. Bahkan kadang dipakai itu Al-Quran. Kapan dipakai? Untuk sumpah. Sumpah palsu. Ya, Masya Allah ya, banyak hal yang bisa membuat kita semakin sadar ya, terlalu jauh kita. Sungguh betapa baiknya aku bisa mengubah dunia. Semestinya manusia adalah memahami perkataanku dan harusnya membaca aku pelajaran itu. Ya, ini sebenarnya sangat ajaib, tapi dikesampingkan yang mesti ya, Masya Allah. Ya, saya skip saja ya karena mungkin masalah waktu. Ya, segala kekurangan, nah inilah dari slide PowerPoint saya. Mohon maaf ya kalau terlalu panjang ya. Ada sekitar 25 slide. Baik, saya stop share ya. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah 104 orang ya. Saya kira aja mungkin tatap muka langsung ini saya mungkin agak canggung. Banyak sekali ya, dengan keterbatasan ilmu saya. Ya, ini ya, penuh respect juga kepada Bapak Husnul Khuluq. Ya, saya kerapnya Kak Husnul ya. Insyaallah. Ya, kepada moderator saya kembalikan. Ya, Masya Allah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh beliau. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab.
Kami persilahkan kepada peserta TMSM yang ingin mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur hand dan mengaktifkan mic-nya atau menulis di kolom chat. Baik, karena mungkin belum ada peserta yang ingin bertanya, mungkin dari saya Ustaz. Ya. Baik, pertanyaan saya itu mengapa Ustadz terpikir menghafalkan Al-Quran setelah lulus S1? Mungkin hanya itu Ustadz. Nah, Masya Allah. Dari moderator ya, Akhi Akil. Ya, mengapa terpikir untuk menghafal Quran? Sebenarnya menghafal Al-Quran itu ya mungkin juga ini sudah ditahu ya asal usulnya dan asbabnya dari Pak Husnul, karena saya termasuk orang yang sangat akrab sama beliau, sering curhat-curhat juga. Ya, di waktu pesantren ya saya memang punya cita-cita. Ya, sempat saya sering bercanda ya, mau jadi apa nantinya? Apa cita-citamu? Maka sempat saya mengatakan saya mau menjadi ini juga lucu ya. Ada orang tua siswa namanya Pak Hafid ya. Ya. Makanya saya mengatakan saya mau menjadi orang tuanya si teman ini. Ya, maksudnya bukan menjadi orang tuanya, sama namanya. Ya, saya menjadi Hafid ya. Ya, itu karena pertama saya terinspirasi oleh para tokoh-tokoh dan guru-guru saya yang banyak menghafal Al-Quran, banyak hafal Al-Qurannya, dan juga teman-teman saya yang menghafal Quran itu ada hal positif yang sangat-sangat menarik bagi saya untuk menghafal Al-Quran. Nah, itu cita-citanya di SMP. Ya, di SMA, ya lanjut di SMA, itu kami bergabung dengan teman-teman di jurusan umum yang mungkin sudah buyar lagi cita-cita saya karena berinteraksi sama orang-orang yang mungkin tidak fokus di ilmu-ilmu agama ya, namanya juga SMA umum. Ya, masuk di S1 ya, ini juga takdir membawa saya lulus di S1 pendidikan bahasa Arab. Di sana saya bertemu sama seorang dosen yang inspiratif. Kenapa saya mengatakan dosen yang inspiratif? Ketika membahas bahasa Arab satu kata, maka dia mengatakan bahwa kata ini, seumpama asyarikah, itu ada di Al-Quran ini, ayat ini yang menceritakan tentang ini, dan ini. Nah, kemudian dia membahas lagi masalah hal yang lain, mufrad yang lain. Nah, ketika dia membahas, maka tidak pernah dia lepas dari dalil. Dan itulah membuat saya menyangka dan terinspirasi bahwa kalau saya menjadi orang yang minimal di bidang saya ini bahasa Arab, maka salah satu hal yang bisa menjadikan saya ahli, ya sekalipun sampai sekarang belum ahli menurut saya, adalah kita harus punya hafalan Al-Quran, supaya itulah menjadi nilai plus kita. Nah, jadi setiap membahas satu bahasa Arab dari segi balaghah, mufrad dan sebagainya, itu dia langsung merujuk kepada Al-Quran. Ya, bagaimana caranya orang langsung merujuk kepada Al-Quran? Pasti dengan menghafal. Maka dengan demikian semakin besarlah azam saya untuk menghafal,
Kemudian saya mendapatkan restu dari orang tua. Jadi setelah S1 saya tidak lanjut S2, saya tidak mengajar, saya fokus untuk menghafal, saya bertekad. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah kurang lebih 1 tahun 8 bulan ya saya menghafalkan. Setelah itu saya kembali untuk merojaah lagi karena sudah dihafal. Khatam hafalan itu belum langsung mungkin ya, belum langsung lancar ya. Butuh waktu. Kemudian juga saya sempat belajar di Ma'had Ibnu Mas'ud, bertalaki sama seorang syekh. Alhamdulillah dapatkan ijazah Matan Al-Jazariyah dan Tuhfatul Atfal, dan itulah sampai sekarang yang masih menjadi beban bagi saya. Di tengah kesibukan masih banyak sekali hal yang saya mesti murojaah yang ini sudah semakin berkurang ya. Ya, inilah mungkin tantangan bagi saya. Jadi menghafal itu adalah perkara yang sangat mulia dan sangat-sangat berat, dan hanya orang-orang terpilih saja yang bisa menjaga. Saya pun masih berusaha menuju itu. Saya masih belum menganggap sebagai diri saya sebagai ahlul Quran, dan itulah semoga kemuliaan dan apa yang menjadi yang sempat saya share tadi ya, semoga bisa membuka cakrawala berpikir adik-adik sekalian bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar dan menghafal. Baik. Syukran atas jawabannya, Ustaz. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada peserta yang ingin. Baik, dipersilakan kepada Saudara Rahmatullah Al-Sahid untuk bertanya. Iya, terima kasih moderator. Tapi kedengaran suaraku moderator? Iya. Ya, silakan. Ya, Pak Ustaz. Begini, saya pernah baca di suatu buku bahwa wahyu itu absolut, atau wahyu itu bisa wahyu itu berada di atas akal. Bagaimana maksudnya itu, Pak Ustaz? Baik. Bahwa wahyu itu tidak bisa akal itu tidak bisa melampaui wahyu. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Baik. Ya, itu saja. Iya. Baik, saya mencoba menjawab dari keterbatasan ilmu saya. Rahmatullah ya. Baik. Yang saya pahami, ya, wahyu itu adalah apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, yang pasti itu adalah wahyu. Ya. Dan apa yang bersumber dari Nabi pun itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Dan Rasul itu tidak berkata dari atas dasar hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu. Wahyu yang diwahyukan. Apa hubungan antara wahyu dan akal? Bahwasanya sekali lagi, ya, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, rasul dan kitab-kitabnya dan lain sebagainya, kita meyakini bahwa kita ini diciptakan ada tujuan kita. Ya, kita diciptakan hidup di dunia ini bukan hidup begitu saja. Ya, tentu memerlukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul kita menyadari apa tujuan hidup kita. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka kita berjalan tanpa arah. Disinilah perannya wahyu. Kalau akal diutamakan, ya, maka akal ini sangat terbatas. Dan wahyu merupakan bimbingan yang paling utama. Ya. Jadi antara wahyu dan akal itu adalah hal petunjuk yang bisa beriringan. Jangan ambil satu dan buang yang lain. Ya. Jangan ambil satu dan buang yang lain. Dikatakan wahyu itu absolut. Wahyu itu adalah suatu kebenaran yang pasti. Ya. Saya berpendapat bahwa betul kita sebagai orang yang beriman ya. Wahyu itu apa yang ada dalam Al-Quran itu satu yang pasti. Karena itu adalah bukti keimanan.
kan rukun iman. Kalau kita masih meragukan, berarti rukun iman kita yang ke berapa itu masih dipertanyakan. Jadi yakinilah wahyu itu adalah suatu hal yang pasti, dan akallah, ya kan banyak itu wahyu yang sudah terbukti melalui akal dan penemuan riset. Ya. Ada wahyu yang belum dibuktikan oleh akal karena akal tidak mampu menjawabnya. Contoh Isra Mi'raj. Wahyu Al-Quran mengatakan bahwa Nabi diperjalankan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu wahyu. Percaya tidak? Percaya. Ya, sebegitu pula dulu ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, yang paling percaya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq karena memang keyakinannya dia percaya. Tapi orang-orang kaum kafir musyrikin apa responnya? Gila, sihir, ya seperti itu. Ya, kan tidak sampai ke akal. Ya, maka sekali lagi kalau kita betul-betul ingin beriman, maka yakinilah kebenaran wahyu, dan itu bisa terbuktikan dengan akal dan selalu beriringan. Tapi kadang ada yang belum mampu terjawab oleh akal karena keterbatasan akal kita. Semoga bisa dipahami dari penjelasan saya, dan inilah keterbatasan ilmu saya. Baik. Baik, itulah tadi jawaban dari beliau. Syukran jazakallahu khair. Baik, selanjutnya kami kembali membuka sesi tanya jawab untuk penanya terakhir. Kami persilakan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, kami persilahkan kepada Saudara Muhammad Zulfitra. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, Masya Allah, atas materinya Ustadz, sangat banyak menambah ilmu kami tentang Al-Quran. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan kami ini, bagaimana kami ini bisa istiqomah dalam berinteraksi dalam Al-Quran? Karena pada umumnya kami biasanya itu semangatnya di awal saja, namun setelah beberapa hari atau beberapa perjalanan, semangat kami ini menurun. Jadi mungkin Ustadz bisa beri saran atau kiat-kiat dalam mempertahankan semangat kami ini sehingga tidak padam seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami persilakan kepada Ustadz untuk menjawab. Ya, baik. Masya Allah ya. Luar biasa kalau sudah ada azan untuk menuju kepada kebaikan, itu satu tanda hati kita hidup, ya. Karena ada juga yang disebutkan dalam Al-Quran, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Ya, kemudian hati mereka menjadi keras, bahkan sekeras batu. Ya. Kalau ada niat kita untuk menuju kebaikan, itu tanda hati yang hidup. Tapi kalau sudah tidak ada niat untuk menuju kepada kebaikan, itu sudah menjadi tanda bahwa hati kita sudah keras. Hati kita membatu. Bahkan bisa saja hati kita terkunci. Khatamallahu ala qulubihim. Itu yang ditakutkan, ya. Tapi kalau sudah ada niat, sudah ada gipto istilahnya, iri melihat orang-orang soleh itu dengan kesalehannya dan ketaatannya, itu suatu iri yang diperbolehkan. Ya. Kemudian kalau kita punya niat seperti itu, bersegeralah. Ya, ada di ayat yang lain, fafirru ilallah. Ya, fafirru ilallah. Maka berlarilah menuju Allah. Ya, berlari menuju Allah. Ya, kalau kita itu harus berlari, ya. Ya, karena
memang semangat itu kadang kalau tidak dijaga itu akan meredup. Ya, kalau kita tidak mampu berlari, ya maka ya berjalan sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian berupaya supaya tidak pernah berhenti. Ya, go ahead istilahnya. Kalau intinya go ahead, maju saja. Entahkah majunya itu secara lambat, ya. Jangan pernah berhenti atau langsung berputar arah. Luar biasa ya. Kalau kita sudah berputar arah itu sudah tanda hal yang tidak baik. Ya, kalau ada sudah niatan seperti itu, kita berlari, maka jagalah keistiqomahan. Ya, bagaimana caranya menjaga keistiqomahan? Ya, betul karena innamal a'mal bil khawatim ya. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari ujungnya, bukan dilihat dari awal-awalnya. Mungkin dari awal semangat, semua orang semangat. Seperti Ramadan ini ya, di awal-awal semangat. Di pertengahan ini sampai di akhir pasti sudah redup semangatnya. Dan siapa yang menjadi finalis Ramadan itulah orang-orang yang terbaik. Ya. Untuk bagaimana istiqomah terhadap Al-Quran, saya pertama mencari lingkungan yang mendukung keistiqomahan kita. Ya. Sekali lagi, mencari hal yang mendukung keistiqomahan kita. Mencari teman-teman yang baik. Ya, jangan mencari orang yang ketika kita berteman dengan dia semakin lalai kita. Ya. Janganlah berteman dengan orang yang ketika kita berteman dengan dia, ya ketaatan itu susah sekali dilakukan. Itu namanya hijrah ya. Ya. Bertemanlah dengan ketika berteman sama orang itu amal soleh itu seakan-akan ringan. Ya, seakan-akan surga itu semakin dekat. Ya, carilah kawan-kawan yang soleh. Ya, sekali lagi itulah mungkin tips. Ya, karena tidak ada orang yang bisa menjamin istiqomah ya. Ya, karena saya juga tidak menjamin bagaimana semangat saya bisa terjaga. Saya kadang ya sebagai manusia biasa itu memiliki futur itu turunnya semangat ya, itu manusiawi ya, manusia pasti begitu, tidak kecuali malaikat itu bertambah terus ya, tapi manusia itu ada futurnya. Maka ya, berhijrahlah ya, berjalan go ahead sekalipun lambat, jangan pernah berputar arah. Ya, dan juga semoga kita berteman dengan orang yang mendukung semangat kita dalam berhijrah. Wallahul musta'an. Baik. Baik, itulah tadi jawaban dari beliau. Kami ucapkan syukran jazakallahu khair. Itulah tadi sesi tanya jawab. Kami ucapkan syukran jazakallahu khair kepada pemateri dan seluruh peserta TMSM. Baik, selanjutnya kita masuk pada agenda penyerahan sertifikat. Mohon izin sertifikat. Surat terimanya dalam bentuk virtual ya. Baik Ustaz, insya Allah nanti kami akan mengirimkan melalui WhatsApp. Baik. Barakallahu fiik, Masya Allah. Baik, karena berakhirnya seluruh rangkaian TMSM pada hari ini, maka berakhir pula tugas saya hari ini sebagai moderator. Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan, karena kami menyadari kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup dengan doa kafaratul majalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau materinya saya bisa share ke Pak Husnul ya nanti. Siap. Moderator ya. Baik. Baik. Jazakallah ahsanal jazaa, Ustaz. Khair. Izin Pak